Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi, di mana di sini sudah saya siapkan untuk persamaan dasar akuntansi yang pada pertemuan sebelumnya ini sudah saya bahas, yaitu dari perusahaan jasa pencucian mobil Clean, yaitu untuk periode Januari 2017. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi yang ada di pencucian mobil Clean ini. Di mana untuk laporan keuangan sendiri itu adalah untuk laporan laba rugi, kemudian selanjutnya kita akan menyusun laporan perubahan modal, dan yang terakhir kita akan susun laporan raca, di mana data dari laporan keuangan yang akan kita buat ini berdasarkan data persamaan dasar akuntansi yang ada pada usaha pencucian mobil Clean yang terjadi pada periode Januari 2017. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan coba menyusun laporan keuangan yang pertama, yaitu untuk laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi itu terdiri dari komponen pendapatan dan pengeluaran. Nah, untuk mengisinya kita akan coba cari berapa atau apa-apa saja pendapatan yang terjadi atau yang ada dari persamaan dasar akuntansi yang ada pada usaha cuci mobil Clean ini. Kita akan coba cari, ya kita akan telusuri mulai dari transaksi atau penyusunan transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Mana-mana yang masuk dalam kategori pendapatan dan pengeluaran ini. Oke, kita akan coba cek. Yang pertama adalah bahwa ada pendapatan tanggal 15 ya. Ini kita kasih tanda supaya mudah. Kemudian terjadi lagi ada pendapatan yaitu tanggal 21 ya. Kemudian seterusnya ada pendapatan lagi tanggal 29. Ini adalah data-data pendapatan yang terjadi selama bulan Januari. Kemudian selain pendapatan, bahwa untuk menyusun laporan laba rugi kita harus mengetahui apa-apa pengeluaran yang ada di usaha cuci mobil Clean ini. Kita akan coba telusuri untuk biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran. Yang pertama ini terjadi di tanggal 23, yaitu pengeluaran untuk membayar biaya listrik. Kemudian terjadi lagi pengeluaran di tanggal 27. Oke, untuk membedakan bahwa pendapatan dan pengeluaran kita akan coba kasih tanda warna yang berbeda. Untuk yang biaya atau pengeluaran kita kasih tanda warna hijau seperti ini. Oke, di sini sehingga data terkait pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada usaha mobil cuci Clean selama bulan Januari ini sudah terdeteksi. Sehingga kita tinggal menyusun saja di sini. Oke, kita susun di sini mulai dari pendapatan terlebih dahulu, bahwa di situ terjadi pendapatan di tanggal 15 Januari yaitu Rp700.000. Kita masukkan di sini ya, pendapatan tanggal 15 Januari yaitu besarnya adalah 700.000. Kita langsung masukkan ke sini. Lalu pendapatan yang kedua ini terjadi di tanggal 21 Januari yaitu 1 juta. Kita masukkan tanggal atau pendapatan tanggal 21 Januari yaitu sebesar 1 juta rupiah. Lalu kemudian pendapatan terjadi lagi di tanggal 29 Januari yaitu 2 juta ya. 2 juta, pendapatan 2 juta kita masukkan ke sini 2 juta. Oke, kemudian setelah semua pendapatan ya, ini tanggal 29 ya untuk 2 juta. Sini sesuai dengan tanggalnya yaitu pendapatan tanggal 29. Oke, setelah semua pendapatan kita masukkan, kita jumlah di sini. Kita jumlahkan total pendapatan itu adalah 3.700.000. Oke, di sini kita kasih keterangan total pendapatan. Kemudian yang kedua, untuk pengeluaran sendiri tadi kalau kita lihat di sini ada dua pengeluaran, yaitu terjadi tanggal 23 itu untuk membayar biaya listrik dan tanggal 27 itu untuk membayar biaya gaji. Oke, kita masukkan dulu untuk yang pertama, untuk pengeluaran membayar biaya listrik itu terjadi tanggal 23 Januari, dan untuk biaya gaji itu tanggal 27. Masing-masing tadi jumlahnya adalah untuk biaya listrik 800, untuk biaya gaji 1.400.000. Kita masukkan ke sini. Ya, setelah seluruh pendapatan dan pengeluaran ini kita sudah hitung, kita jumlahkan dulu sini. Oke, total pengeluaran di sini adalah 2.200.000. Oke, setelah diketahui berapa nilai pendapatan dan berapa nilai
pengeluaran di sini, maka total pendapatan ini kita kurangkan dengan total pengeluaran sehingga didapat nilai sebesar 1.500.000. Ini adalah untuk laba bersih usahanya. Oke ya. Jadi ini untuk laba bersih usaha totalnya adalah 1.500.000. Ini didapat dari total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran. Seperti itu. Oke. Untuk laporan laba rugi selesai. Kemudian untuk laporan keuangan kedua adalah terkait dengan laporan perubahan modal. Nah, untuk menyusun laporan perubahan modal ini cukup gampang ya. Yang pertama kita harus masukkan dulu komponen modal awalnya ya, dimana untuk modal awal ini kita bisa lihat di sini bahwa untuk modal awalnya adalah 30 juta. Ya, 30 juta kita masukkan ke sini. Kemudian yang selanjutnya perhatikan di sini bahwa jika ada prive atau pengambilan pribadi itu juga harus kita masukkan, yaitu untuk mengurangi atau terjadi pengurangan atas modal karena ada pengambilan pribadi oleh pemilik. Ini ada pengambilan pribadi oleh pemilik ya tanggal 30 Januari yaitu 500.000. Nah, pengambilan pribadi oleh pemilik atau prive ini pun masuk ke dalam laporan perubahan modal ya. Jadi modal awal ini kita masukkan, lalu kita masukkan untuk komponen yang kedua itu adalah pengambilan pribadi oleh pemilik, yaitu besarnya tadi 500.000. Nah, setelah kita dapatkan berapa modal awal atau kita masukkan komponen modal awal, kemudian ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka modal ini kita kurangkan dengan pengambilan pribadi sehingga didapatlah nilai sebesar 29.500.000. Nah, setelah diketahui berapa nilai modal yang sebenarnya, baru kita masukkan laba usaha ini. Oke ya, kita masukkan laba usaha di sini. Nah, untuk laba usahanya yaitu 1.500.000 kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan laba usahanya berapa modal awal ya, kemudian didapatkan laba usahanya, baru kita jumlahkan modal awal ini ditambahkan dengan laba usaha, maka didapatlah nilai sebesar 31 juta rupiah. Ini disebut dengan modal akhir 31 Januari ya, modal akhir 31 Januari 2017. Nah, untuk mengecek kebenarannya berapa modal akhir ini, kita cek di persamaan dasar akuntansi. Untuk modalnya di sini kalau kita lihat modal akhirnya adalah 31 juta. Artinya ini sudah sinkron, sudah sama, sudah balance ya antara laporan perubahan modal dengan modal yang ada di persamaan dasar akuntansinya. Oke, seperti itu untuk laporan perubahan modal. Jadi cukup simpel dan cukup mudah. Yang pertama adalah kita masukkan dulu modal awalnya. Jika ada prive, maka prive itu kita kurangkan dengan modalnya. Setelah itu baru kita masukkan laba bersih yang kita dapat dari laporan laba rugi ini. Setelah kita dapatkan laba ruginya, baru kita jumlahkan modal awal ditambah dengan laba bersih usahanya. Maka dapatlah modal akhir 31 Januari 2017. Nah, untuk mengecek kebenaran atas perubahan modal ini, kita tinggal cek di laporan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau sudah sama seperti ini artinya laporan perubahan modal yang kita buat ini sudah benar. Oke, selanjutnya laporan keuangan yang selanjutnya adalah kita akan coba menyusun laporan neraca. Dimana kita tahu bahwa laporan neraca itu adalah untuk mengetahui berapa nilai aktiva atau harta kita dan berapa nilai hutang plus modalnya. Dan ini pun menyusunnya sangat mudah dan sangat gampang ya. Cukup simpel sekali untuk menyusun laporan neraca ini. Yang pertama, kita masih berdasarkan persamaan dasar akuntansi sebelumnya. Kita lihat bahwa di sisi aktiva itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akun, yaitu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, dan ada peralatan serta sewa dibayar di muka. Nah, akun-akun yang muncul di sisi aktiva ini kita susun di sini ya, kita masukkan di sini, kita susun ke bawah seperti ini. Ya. Kita susun, kita masukkan semua komponen akun yang muncul di sisi aktiva. Kemudian setelah kita masukkan baru kita ambil saldo akhirnya di sini. Kita ambil saldo akhirnya masing-masing di sini ya. Untuk kasnya 33 juta, untuk piutangnya 500, untuk perlengkapannya 1.500.000, untuk peralatannya 17 juta, dan untuk sewa dibayar di muka itu adalah 3 juta. Ini kita masukkan ke sini. Kita susun secara vertikal ke sini. Ya, di sini kita susun ke sini. Ya, kita masukkan, kemudian kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan semuanya ini kita total, maka didapatlah 55 juta. Itu adalah total aktivanya. Nah, untuk pasifanya kita tinggal mengambil yang sisi pasifa ini, yaitu ada utang dan modal. Nah, ini kita masukkan ke sini, utang dan modalnya. Kita masukkan ke sini, ya, utang usaha dan modal.
nilainya kita ambil dari saldo akhirnya. Di sini untuk utang adalah 24 juta dan untuk modalnya 31 juta. Kita masukkan ke sini. Ya. Ya, setelah kita masukkan, baru kita jumlah. Ya, kita jumlah di sini nilainya itu adalah 55 juta. Sehingga untuk neraca bahwa untuk laporan posisi keuangan rumusnya adalah bahwa nilai aktiva atau sisi aktiva harus sama dengan pasiva. Kalau kita lihat di sini jumlahnya sudah sama. Nah, jumlah ini pun sama dengan jumlah yang ada di persamaan dasar akuntansi, yaitu untuk sisi aktiva dan sisi pasiva. Ya, saya rasa seperti itu cara menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah menyusun laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan neraca. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas terkait materi-materi yang lain. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.